Update kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, dengan terang-terangan meminta Muhammad Ramdhanu alias Danu dan oknum Banpol segera ditetapkan menjadi tersangka. Namun sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Pernyataan mengejutkan kuasa hukum Yosef Subang ini bukan tanpa alasan, karena menurutnya Danu dan oknum Banpol itu telah leluasa menerobos garis polisi, tempat kejadian perkara atau TKP. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Menurut Rohman Hidayat, bila menerobos berarti sudah melanggar KUH pidana, karena saja mereka menghilangkan barang bukti seperti diatur dalam pasal 22 ayat 2 KUHP. Kami meminta ketegasan dari Polres Subang untuk segera menetapkan Danu dan oknum Banpol tersebut menjadi tersangka, ujar kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, kepada dexjabar.com. Rohman Hidayat pun membuat pernyataan itu karena memang kuasa hukum Danu pun mengakuinya bahwa Danu disuruh oknum Banpol untuk masuk ke TKP pembunuh ibu dan anak di Subang. Sebagaimana diberitakan media melalui pengacara Danu, sehari setelah kejadian yakni 19 Agustus 2021, disuruh Yoris menunggu di sekitar TKP. Tiba-tiba ada oknum Banpol yang sehari-hari bertugas di Polsek Jalan Cagak menghampiri TKP dan Danu disuruh membersihkan bak mandi yang berada di rumah TKP. Menurut saya itu sudah melanggar KUHP. Saya sebagai kuasa hukum Pak Yosef minta oknum Banpol dan Danu segera dijadikan tersangka karena menerobos garis polisi tanpa izin, ujar Rohman Hidayat. Rohman Hidayat beranggapan bisa saja Danu dan oknum Banpol itu merusak barang bukti dan menghilangkan barang bukti. Dan sekarang malah terungkap ternyata Danu dan oknum Banpol itu masuk setelah kejadian yang sudah dipasang garis polisi. Ini kan jelas-jelas melanggar hukum, karena boleh masuk itu adalah penyidik kepolisian. Kenapa Danu bisa masuk ke TKP? Rohman Hidayat pun sambil memberikan aturan KUHP tentang ancaman pidananya. Dalam KUHP pasal 221 ayat 1 angka 2 berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Bagaimana menurut kalian?